Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ibu-ibu, anak-anakku semua, ada juga Ustaz Imam yang dirahmati Allah pada pagi hari ini, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa merahmati segala perjuangan kita dalam mendidik anak dan memudahkan jalannya. Juga salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya nanti kita terima di yaumil akhir. Ibu-ibu, pada pagi hari ini saya diminta untuk beri sambutan sebagai tuan rumah. Tapi sesungguhnya dari sejak malam saya menolak untuk melakukan itu karena bagi saya ini rumah anak-anak semua, sudah bukan rumah saya lagi. Setiap hari dipenuhi anak-anak saya nyingkir. Kadang-kadang saya ada tamu malah saya menyingkir karena bagi saya ini kehormatan bagi saya diisi oleh anak-anak yang senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya manfaat yang besar justru untuk saya, bukan berarti artinya sayalah yang banyak mendapatkan daripada anak-anak ini semua. Ibu yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari adinda kita ya, dari anak kita, Masya Allah sejuk banget. Pengen gak punya anak gitu semuanya pengen ya, punya anak yang selalu membaca Al-Quran, selalu dekat Al-Quran, selalu menghafalkan Al-Quran. Semoga nanti semua anak-anak yang di sini bisa menjadi hafiz dan hafizah. Kenapa harus seperti itu? Karena sesungguhnya itu adalah harta karun yang tiada ternilai. Kalau kita punya anak hafiz, mau nggak ditukar sama emas sebesar gunung Uhud? Mau nggak? Anak ibu dibikin kata Allah, kamu milih gunung emas sebesar gunung Uhud atau anakmu yang sudah hafiz jadi lupa semua? Pasti kita pengen, enggak, ini anak kita ini, biarkan dia menjadi seorang hafiz karena tidak ternilai dibandingkan apapun bahkan dunia seisinya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita sudah tidak mampu lagi menambah amal ibadah, ketika kita membutuhkan pertolongan nanti, ketika sudah di alam kubur, kita sudah tidak bisa melakukan amal ibadah, tidak ada pertolongan apapun buat kita. Ketika amal kita sangat kurang, bacaan ayat suci Al-Quran dari anak-anak kita satu huruf pun tidak akan melesat meninggalkan kita kecuali sampai kepada kita. Dan insya Allah ada 10 orang yang bisa diberi syafaat biiznillah dari seorang anak yang hafiz untuk masuk surga. Sehingga ketika itu di padang mahsyar kita terkaget-kaget. Ya Allah, kenapa saya dipersilahkan masuk surga padahal amalan saya begitu sedikit? Kenapa? Sedangkan dosa saya banyak. Lalu Allah mengatakan itu akibat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang selalu dialirkan oleh anak-anakmu selama hidup walau kamu sudah tiada. Inilah kenapa kita harus berteguh hati bahwa memiliki anak yang selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah sebuah karunia dari Allah yang luar biasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Banyak orang tua yang begitu bangga memamerkan di Facebook, di Twitter, di YouTube sedang bertiktokan dengan anak. Banyak dipamerkan dan like-nya itu lebih banyak lagi. Like. Wah, luar biasa ya anaknya, hebat ya, cantik ya, saya endorse ya. Padahal itu sama sekali tidak ada harganya bagi akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat jauh lebih baik. Bahkan dia tidak berharga sama sekali dibandingkan satu helai sayap nyamuk. Bayangkan, sayap nyamuk ada 2, yang satu helai saja tidak berharga apa-apa dunia itu. Memiliki anak yang cantik yang tidak pernah membaca Al-Quran tetapi selalu tiktokan,
walaupun mendapatkan pujian di mana-mana, walaupun masuk TV, sama sekali tidak ada harganya buat kita. Harusnya kita sebagai orang tua yang telah melahirkan dengan perih, dengan sakit, dan membesarkannya dengan keringat dan darah, merasa harus menangis ketika anak kita tidak pandai mengaji. Ketika anak-anak kita lebih suka menyetel YouTube, menyanyi di TV, dan memamerkan kecantikannya, harusnya kita menangis. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya apa yang aku perjuangkan melahirkan dia, membesarkan dia, ternyata tidak memberi faedah sama sekali buat akhiratku. Padahal dunia itu akan kita tinggalkan, dan dunia itu sangat tidak berharga buat kita. Maka dari itu, ibu-ibu semua, anak-anakku semua, kalau anak-anak ini berbakti kepada orang tua, teruslah semangat untuk mengaji. Karena sesungguhnya di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila Allah akan memberi karunia bagi seseorang, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Jadi karunia Allah itu justru dilihat dari betapa anak kita itu dekat atau tidak dengan Al-Quran. Bahkan dikatakan surga itu, ya, kita bisa mengetahui derajat surga mana yang akan kita tempati tergantung dari dekat atau tidaknya kita dengan Al-Quran. Tetapi kita sebagai ibu-ibu tidak hanya bersandar kepada anak-anak, kita harus memberi contoh bahwa kita juga harus selalu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Makanya di dalam pertemuan hari ini, semoga ada kesepakatan dari ibu-ibu juga. Ustazah ini, tolonglah ibu-ibu juga dibikin kelompok untuk bisa mengaji dan menghafal Al-Quran. Sehingga anak-anaknya bareng dengan anak-anaknya, atau ada hari lain atau ada waktu lain, juga anak-anak juga memberi semangat. Saya kalau menghafal Al-Quran itu 1 hari 1 ayat, cuma 1 ayat. Pagi hafal, siang lupa, siang hafal, sore lupa, dan nanti malam baru bisa mungkin. Kalau anak saya 1 hari 5 halaman. Jadi dia melihat saya 1 ayat dengan tertarik-tarik, dengan tergopoh-gopoh, dia senyum. Dia sudah 5 halaman, saya baru 1 ayat. Terus saya bisa bilang sama anak-anak, nah, beruntunglah kamu dari kecil soal Al-Quran. Di saat kekuatanmu, ingatanmu masih kuat, di saat dosamu masih sedikit. Sekarang kamu lihat bagaimana susah payahnya ibu menghafal, karena dosa sudah banyak, urusan tambah banyak, dan kepala pun sudah mulai lemot. Sehingga anak-anak masih jadi bersemangat. Iya ya Maya, jangan menunggu nanti untuk menghafalkan Quran. Tapi kita sebagai orang tua tidak ada ruginya mulai menghafal Quran. Tidak ada kata terlambat. Soal hasil berapa banyak yang kita hafalkan itu tidak penting. Itu urusan Allah. Yang penting Allah melihat bahwa kita selalu menghafal Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita sudah mulai menghafal Al-Quran, kemudian Allah mencabut nyawa kita, maka nanti di alam kubur kerjaan kita menghafal Al-Quran, menerus hafalan Al-Quran. Itu janji Allah bahwa sesungguhnya di akhirat itu, di alam kubur yang saat ini kita belum memasukinya, yang nenek kakek kita ada di dalam kubur sedang menunggu kita itu, orang yang selalu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran akan diteruskan di alam kubur. Dan kemudian alam kubur itu akan terang benderang dan selalu ditemani malaikat-malaikat yang berupa sehingga kita tidak pernah ketakutan, tidak pernah ada siksaan, dan selalu mendapatkan pertolongan. Dan itu adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang menjadi syafaat kita pertama setelah kita mati. Jadi yang belum bisa membaca Al-Quran mulai belajar, itu pun pahalanya menjadi 2, pahala membaca dan pahala belajar. Yang sudah bisa mulai menghafalkan Al-Quran, mulai yang gampang, mulai 1 ayat, gak usah pengen cepet-cepet, sehingga anak-anak pun ikut bersemangat. Nah begitu ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Mari nanti
Kita semua berdoa. Dan kebetulan saya harus pergi dari rumah ini saat ini karena sahabat karib saya teman sekelas itu baru saja meninggal dunia jam 6:30 pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada 2 hari yang lalu saya ke sana dan sempat ngaji-ngaji, sempat mijitin, sempat ngobrol dan sebagainya. Saat ini dia sudah mendahului kita semua. Mudah-mudahan Allah mengambilnya dalam keadaan husnul khotimah, menempatkan dia di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustazah Nofri Rutini Tanius. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Untuk acara berikutnya yaitu pengajian inti dan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Imam Wicaksono LC MA. Pada beliau saya persilakan.